Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video ilmu ma'rifat. Sebenarnya adalah praktek, bukan ilmu yang diagungkan, dibanggakan, ataukah merasa berbeda. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya selama ini mungkin Anda bingung ataukah banyak hal yang Anda tidak mengerti tentang penjelasan ilmu ma'rifat ataukah hakikat, karena semakin jauh kita mencari tentang Tuhan, semakin jauh kita mengenal diri kita lebih dalam, maka ilmunya semakin susah dinalar oleh akal pikiran kita. Karena kita akan selalu merasakan rasa dalam kehidupan ini. Kita akan terus bertafakur membaca kejadian yang kita alami. Nah, orang yang memiliki ilmu seperti ilmu ma'rifat atau hakikat itu membeberkan apa yang dia rasakan sesuai apa pengalaman hidup dia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sang pengendali alam semesta, bumi, langit, dan diantara keduanya, itu berbeda-beda memberikan jalan kepada hambanya, ya. Jadi kalau ulamanya yang membahas ilmu ma'rifat ini, maka isinya berbeda. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, isinya berbeda. Kalau Anda pelajari, Anda baca kitab semuanya, mereka itu berbeda-beda. Jadi jangan dipaksakan sebuah ilmu itu untuk dilakukan sesuai apa yang masing-masing alim ulama itu rasakan. Karena Tuhan memberikan rasa dan jalan yang berbeda-beda dan pengalaman yang berbeda-beda. Makanya ada di video saya bahwa saya mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak, ya. Semua itu benar menurut sisi pandang masing-masing. Tidak ada pendapat yang memiliki kebenaran mutlak, ya. Dan kebenaran itu hanyalah di mata Allah. Karena setiap manusia itu melakukan perubahan waktu demi waktu, ya. Dan apa yang mereka pandang benar menurut mereka, karena mereka masih dalam proses, ya, dengan apa yang disebut perubahan. Nah, ilmu ma'rifat itu praktek, ya, bukan ilmu yang Anda banggakan, yang Anda agungkan, Anda gembar-gembor sana sini, ataukah Anda merasa diri Anda spesial, berbeda. Nah, orang yang mengalami hal-hal ma'rifat atau mengenal Tuhan itu sebenarnya mereka menceritakan sebuah ilmu karena apa yang mereka rasakan masing-masing. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak orang yang Anda bantu oleh hasil praktek ilmu ma'rifat Anda? Seberapa kasih dan sayang Anda kepada sesama makhluk, kepada hewan, kepada binatang, kepada manusia, ke alam semesta ini yang Anda sudah lakukan, ya? Seberapa banyak Anda
mampu membuat orang lapar, orang perih, orang miskin yatim piatu bisa tersenyum karena Anda memberikan makan. Nah, banyak orang pun yang tidak mengerti apa itu ilmu ma'rifat ataukah susah mendalami apa maksud istilah-istilah dalam ilmu ma'rifat, tapi mereka melakukannya, ya. Jadi tidak selalu orang yang mengerti teorinya mampu melakukan aslinya, ya. Jadi yang terbaik itu adalah prakteknya. Banyak orang yang tidak mengerti apa itu teorinya, tapi mereka sudah melakukan. Misalnya Anda melihat orang yang sangat dermawan, ya, dia tidak bisa melihat orang perih, yatim piatu ataukah sengsara, tapi dia dermawan membantu orang-orang yang tidak mampu ataukah banyak membantu orang lain yang sangat membutuhkan. Sebenarnya itulah prakteknya ma'rifat, ya. Jadi kalau dia berteori nomor 1 tapi prakteknya 0, itu namanya menipu diri sendiri. Nah, kalau Anda lihat orang yang selalu membahagiakan orang tuanya, ya, orang yang selalu membuat orang tuanya selalu tersenyum, ya, ataukah dia melakukan hal-hal yang tidak pernah menyakiti orang lain, dia mampu mengontrol unsur-unsur yang ada di dalam dirinya, baik itu hawa nafsu, iblis, iri, dengki, ya, amarah, dan sabar. Nah, itulah wujud prakteknya amalan ma'rifat, ya. Jadi kalau Anda melihat orang sabar, dihina, dicaci maki, dia kekurangan rezeki, dia sabar, dia tersenyum, selalu bersyukur, itulah amalan ma'rifat, ya. Jadi kalah teori itu semata. Sama dengan Anda mengatakan Anda mau ke Bandung sampai 1000 kali, ya. Kalau Anda tidak cari tahu jalan ke Bandung atau berangkat ke Bandung, ya itu sekedar teori, ya. Anda tidak nyampe-nyampe ke Bandung. Nah, lebih baik orang tidak tahu apa teorinya, tapi dia langsung ke Bandung, sehingga mereka lebih baik dibanding para penteori-penteori handal, ya. Nah, saya pribadi banyak membuat penjelasan dengan apa pengalaman saya yang saya racik dalam pengalaman hidup saya dan saya rasakan, sehingga saya sampaikan kepada teman-teman. Hal yang saya terus teliti juga ke banyak teman saya, meskipun tidak semua orang di Indonesia ini, dan banyak saudara-saudara, dan memiliki kesimpulan hasil yang sama, ya. Jadi apa yang saya alami itu saya lihat prakteknya ataukah yang dialami oleh orang lain itu hasilnya bisa disebut 99% sama dengan apa yang saya rasakan dan saya pikirkan. Nah, sehingga saya berani menyebutkan teori-teori yang saya sebutkan dan berdasarkan dalil-dalil dan hadis Al-Quran. Jadi puncak dari ilmu ma'rifat itu adalah yang disebut Rahman dan Rahim, ya. Jadi rasa kasih dan sayang yang disebut oleh Jalaluddin Rumi agama cinta, ya. Kalau Anda mengaku beragama tapi hati Anda penuh dengan kebencian, ya, hati Anda cepat terprovokasi angkara murka, mentang-mentang orang non-muslim Anda bunuh seenaknya, ya. Anda tidak berlandaskan kasih sayang dan cinta, maka itu yang disebut Anda masih kaleng-kaleng, ya. Jadi ketika Anda mengatakan Anda orang yang ma'rifat tapi Anda masih kenyang tapi tetangga Anda kelaparan, itu masih sekedar teori yang Anda mampu pahami, ya. Jadi puncaknya itu adalah Rahman dan Rahim, sehingga Tuhan yang maha penguasa alam semesta dengan sifatnya yang maha adil ada, maha bijaksana ada, maha menghakimi ada, sehingga yang dia selalu sebutkan sifat inti pembuka ayat-ayat sucinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa nggak maha mengadili dan maha menghakimi atau maha melihat? Karena watak itulah yang ditonjolkan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama dengan halnya kita, puncak penilaian seseorang itu adalah seberapa mulia dia Anda pandang,
kelakuannya, akhlakul karimahnya, ataukah bermanfaatnya untuk alam semesta. Tidak Anda nilai dari rambut gondrongnya, misalnya seperti saya gondrong, ataukah brewoknya, ataukah dia punya sorbannya, ataukah pakaian ala Arabnya, ataukah belangkonnya, ataukah kopiahnya. Bukan, tapi seberapa mulia dia di sisi orang lain, seberapa berakhlak dia di sisi orang lain. Kalau dia mampu, seberapa dermawan dia membantu orang-orang yang kelaparan dan yatim piatu. Nah, itulah wujud praktek dari makrifat yang Anda cari-cari. Nah, ketika Anda banyak melakukan kebaikan, sebenarnya tanpa Anda mempelajari teori pun, maka Tuhan akan membukakan hati Anda, diri Anda, pikiran Anda, firasat Anda untuk tanpa sadar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun Anda tidak tahu teori apa itu fana, apa itu manunggaling kaula Gusti, apa itu ma'rifat hakikat, apa itu tajalli, apa itu ismuzat dan sebagainya, meskipun Anda tidak tahu itu, tapi Anda sudah melakukan, Anda lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang hanya mengucapkan semata dengan teori-teori yang mereka agungkan, ataukah yang mereka banggakan, ataukah dia merasa berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi ilmu penjelasan tentang kedalaman hakikat ataukah marifat itu sebagai edukasi untuk memiliki sumber daya alam yang bagus, untuk menjadi jiwa-jiwa yang kritis, untuk mencari jiwa-jiwa yang mencari makna dari setiap apa yang dilakukan dalam agama dan segala sesuatu yang menyangkut pengenalan diri kita dengan Tuhan. Jadi ketika manusia itu lebur keegoan dirinya, ketika dia sudah semakin rendah dan rendah, ketika dia sudah menganggap dirinya sudah tiada, hanya ada Allah di semesta ini, ketika dia mampu praktekkan, maka itulah pengenalan tertinggi yang Anda mampu mengenali Tuhan Anda, ya, seperti itu. Semoga berkah bermanfaat penjelasan singkat dari video ini. Kalau Anda bingung, ulangi berkali-kali supaya Anda paham. Dan dukung terus ya channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini dengan mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akik, yang membahas tentang game secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacaan, yang khusus membahas tentang batu bacaan dengan ring-ring perak dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan.
Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.